Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 4 semester 5 dengan mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi Pendidikan. Dengan ini kami akan membahas terkait materi konsep dasar perilaku dan budaya organisasi dalam pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu definisi perilaku dan budaya organisasi dalam pendidikan. Materi kedua, fungsi dan tujuan perilaku dan budaya organisasi dalam pendidikan. Materi ketiga adalah ruang lingkup perilaku organisasi dalam pendidikan. Materi keempat, peranan budaya organisasi dalam pendidikan. Dan yang materi kelima adalah implikasi dari perilaku kinerja organisasi lembaga pendidikan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing nama kami. Perkenalkan, saya Asmira. Dan perkenalkan, nama saya Zeda Zainuddin. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Adapun salah satu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu menurut Profesor Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Budaya organisasi. Pemahaman tentang budaya organisasi tentu tidak lepas dari konsep dasar tentang budaya, yang merupakan salah satu terminologi dalam sosiologi. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari pengertian di atas, kita dapat berpijak pada dua kata kunci, yakni budi dan daya. Budi artinya akal dan hati sebagai perwujudan dari daya yang berarti karya, cipta, dan karsa manusia. Salah satu pengertian budaya organisasi menurut ahli yaitu menurut Gareth R. Jones, pengertian budaya organisasi adalah sebuah persepsi bersama yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi yang membentuk suatu sistem makna bersama. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi perilaku dan budaya organisasi pendidikan. Yang pertama, tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada tiga, yaitu menjelaskan, mengamalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Pertama, menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupa mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua, meramalkan berarti perilaku organisasi membentuk memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Yang kedua, fungsi budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai tapal batas tingkah laku individu yang ada di dalamnya. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.
Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, ruang lingkup perilaku organisasi pendidikan. Ruang lingkup perilaku organisasi meliputi 3 level yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Tahapan ini merupakan suatu tahapan yang sistematis. Artinya untuk memahami perilaku kelompok dalam organisasi atau memahami perilaku orang-orang dalam organisasi. Sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai perilaku individu-individu dalam organisasi. Namun demikian, hal ini bukanlah suatu hal yang mutlak, tetapi lebih pada suatu kemudahan. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat. Adapun materi keempat yaitu peranan budaya organisasi dalam pendidikan. Kemajuan lembaga pendidikan pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktornya yaitu visi, kepemimpinan, dan konseptual. Dari ketiga faktor ini dapat dijadikan model bagi pengembangan budaya organisasi di lembaga pendidikan. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, diharapkan kinerja lembaga pendidikan juga semakin meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan faktor visi. Visi merupakan tujuan organisasi yang bersifat jangka panjang. Keberadaan visi bagi sebuah lembaga pendidikan adalah suatu keharusan. Akan dibawa kemana dan seperti apa kinerja lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kejelasan visi yang sudah ditetapkan. Visi dapat membentuk karakter atau ciri khas sebuah lembaga pendidikan yang berimplikasi pada pembentukan karakter sumber daya lembaga pendidikan secara keseluruhan. Pengembangan budaya organisasi melalui visi dapat diawali dengan perumusan visi lembaga yang jelas, terarah berdasarkan hasil analisis lingkungan, baik itu analisis internal maupun eksternal. Rumusan visi lembaga pendidikan harus memuat target, sasaran, dan harapan lembaga pendidikan pada masa yang akan datang. Visi yang telah dirumuskan kemudian harus disosialisasikan atau diinternalisasikan kepada seluruh personel atau sumber daya manusia yang ada di lingkungan lembaga pendidikan, sehingga seluruh potensi organisasi dapat bekerja berdasarkan visi yang telah ditetapkan. Kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu dan seni mempengaruhi, membina, dan mengarahkan sumber daya manusia organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan terdapat unsur yang paling mempengaruhi, yaitu pemimpin, orang-orang yang dipimpin, serta mekanisme organisasi yang menjadi peraturan kelembagaan. Kepemimpinan menjadi pusat energi yang menentukan hidup matinya sebuah organisasi. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang diisi oleh leader yang visioner, anggota yang loyal, dan serta mekanisme yang jelas dan mengikat. Seorang leader tidak akan bekerja sendiri dalam mencapai tujuan organisasi. Begitupun sebaliknya. Pemimpin yang kuat dan visioner adalah pemimpin yang mampu menggerakkan roda organisasi berdasarkan visi yang telah dibangun bersama. Mekanisme lembaga pendidikan yang memuat nilai-nilai berdasarkan visi kelembagaan dapat menjadi karakter lembaga pendidikan. Fungsi mekanisme organisasi adalah mengatur sistem kerja, sekaligus berfungsi sebagai rambu-rambu yang bersifat mengikat bagi seluruh personel organisasi. Dalam pelaksanaannya, mekanisme organisasi harus mengakomodasi spirit perubahan
sehingga tumbuh kesadaran dari seluruh komponen lembaga pendidikan. Kemudian faktor ketiga adalah kontekstual. Kontekstual turut menjadi penentu dalam usaha menerapkan budaya organisasi. Kontekstual berarti adanya kesesuaian dengan kebutuhan, baik yang menyangkut dengan kebutuhan waktu, tempat, sumber daya, fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi kelima yaitu implikasi dari perilaku kinerja organisasi lembaga pendidikan. Perilaku pada manajemen pendidikan baik sebagai teori maupun sebagai praktek sangatlah berkaitan dengan perilaku organisasi. Berdasarkan tingkat analisis yang dikemukakan sebelumnya, manajemen pendidikan memenuhi tingkatan-tingkatan di mana analisisnya meliputi individu, kelompok, dan organisasi. Bahkan, jika dianalisis lebih jauh, perilaku organisasi bahkan lebih kompleks apabila diterapkan dalam dunia pendidikan. Dari aspek individu, lingkungan pendidikan mencakup ragam manusia yang meliputi siswa, guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, pengawas, dan staf lainnya. Yang pertama adalah perilaku kinerja guru. Menurut Timotius, kinerja guru dapat dilihat dari upaya guru saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Yang kedua, tugas manajer terhadap guru salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian ini dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh guru. Apakah kinerja yang dicapai setiap guru baik, sedang, ataupun kurang. Penilaian ini penting bagi setiap guru dan sangat berguna bagi sekolah dalam menetapkan kegiatannya. Kinerja guru adalah hasil pekerjaan dan prestasi kerja yang dilakukan oleh guru berdasarkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran. Ketiga, perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Nah, perilaku kepemimpinan kepala sekolah untuk menunjuk pada gaya dan strategi seseorang kepala sekolah melaksanakan tugas kepemimpinan kepala sekolah. Di antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat dilihat pada gaya kepemimpinan yang transaksional, transformasional, dan visioner. Implementasi dari penerapan perilaku kepemimpinan, model itu dapat memberikan dorongan atau berkembangnya kinerja profesional guru. Secara lebih khusus, jika diterapkan pada organisasi pendidikan seperti sekolah, kepemimpinan pendidikan dalam tata organisasi sekolah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Sekian dari kami, kelompok 1. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa di like videonya, di komen dan di share. 1 like, share, dan komen kalian sangat bermanfaat bagi kami. Karena like dan komen itu adalah gratis, maka hari ini kalian sudah beramal dan itu akan menjadi tabungan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.